nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI. Mendingan saya cari uang dari arah halal. Kalau kayak begini kan yang ada keterangan bahwa saudara kalau tidak mau dicolek, jangan mencolek. Itu aja udah. Kak, terakhir dong, mungkin penilaian publik menjadi lu sebagai public figure sensasi karena semenjak kedekatan lu sudah diingatkan dengan publik supaya jangan Gini. menikah. Gimana Kak? Saya tidak bilang kesalahan saya ya. Setiap orang bebas untuk memilih jalan hidupnya. Saat itu saya ingin lebih dekat lagi dengan Tuhan dan dia membuka dirinya dengan nama agama, membawa apa segala macam, ya kan? Saya punya masa lalu juga tidak baik nih, catat garis bawahi, masa lalu saya juga tidak baik. Saya juga pernah berkali-kali gagal. Dan saya pengen bener. Dia pun bicara yang sama. Saya pengen berubah pemikiran saya. Yuk, dia juga mau berubah kali ya. Ayo kita rubah sama-sama. Dengan apa? Dia mengatasnamakan nama Tuhan. Saya percaya dong. Ya udah kita sama-sama berubah ternyata. Gitu. Nah, berjalannya waktu ternyata terjadi seperti ini gitu loh. Menuding saya tuh katanya saya cari sensasi lah, saya apa. Nggak ada saya cari sensasi. Apalagi kayak sekarang ini. Ada juga beberapa orang yang juga bilang katanya, oh Kalina cari sensasi lagi. Ricky pansos. Banyak yang bilang seperti itu kan. Maaf banget, bukan saya bela Ricky di sini. Enggak. Garis bawahi saya bukan bela Ricky. Yang mulai berita ini siapa? Bukan dari pihak saya, bukan dari pihak Ricky loh. Saya sama Ricky mah diem-diem aja, tengah-tengah jalan sama teman-teman saya, bahkan kadang jangan ambil foto kita, jangan ini, nanti ada yang ada keluar ribut apa segala macam. Tiba-tiba keluar muka saya sama muka Ricky. Hah? Ini apaan Ki? Muka lu sama muka gue ada di sini. Kaget dong. Dan dia maksudnya gini, yang katanya ekstras, alhamdulillah kita nyari uang tuh halal gitu loh. Ya udah, daripada nipu, ya kan, daripada utang sana sini, saya nggak gitu. Saya nggak nuduh mereka ya bagian sana ya, enggak, saya cuma bilang daripada kita nipu, saya bilang utang, daripada kita bohongin orang atau maling, mendingan saya nyari uang dari arah halal. Kalau kayak begini kan yang ada nanti dia di blacklist, saya juga gitu sebenarnya, ya kan? Saya di sini nggak, saya merasa gini, saya nggak ngerasa dirugikannya dalam arti emang saya nggak salah. Biar masyarakat menilai seperti apa Kalina Oktarani dan seperti apa Ricky Miraza. Apakah benar dengan bukti-bukti ini semua kita melakukan itu? Saya serahkan ke masyarakat untuk menilai semuanya. Kak, Benar atau satu lagi Kak, berbicara podcast, katanya Kalina seperti menjual air mata sana sini, air mata di podcast. Lah kan tadi saya udah bilang jelasin kenapa. Untungnya katanya ini dari pihak sana nih Kak, Aska ikut sama ayahnya, tidak ikut sama ibunya, karena perilakunya kita bisa lihat sendiri dengan adanya berita Itu di mana ngomongnya? Kemarin. Preskon kemarin. Tambun. Oke. Dia gonta-ganti istri berapa kali? Banyak. Dia keluar masuk penjara berapa kali? Anak-anaknya apakah itu juga maaf Bang, bukan saya, karena tadi ada pertanyaan seperti ini. Apakah itu juga pelajaran yang baik? Waktu kecil anaknya yang laki-laki juga dititipin ke keluarga atau tetangganya berapa lama gitu. Saat dia lagi tuh lurah, calon lurah. Itu dititipin loh, anak kandungnya dititipin ke tetangganya. Apakah itu ayah yang baik? Saya tidak pernah menitipkan anak saya ke tetangga. Saya menitipkan anak saya ke bapaknya. Karena saya tahu saya belum bisa mencari uang yang baik saat itu. Dalam arti bukan uang yang gak halal ya. Saya pengen cari uang yang halal, tapi saya belum tahu mencari uangnya bagaimana. Saya titipkan ke ayah saya gitu. Tapi anak saya tidak pernah membenci saya. Saya nggak pernah mengenalkan yang bukan menjadi suami saya atau yang tidak serius ke anak saya. Anak saya hanya mendengar ibunya begini, tapi saya tidak pernah kenalkan. Kalau dia kan dikenali semua dipanggil mami. Siapa aja dipanggil mami. Jadi udah, sebelum kamu begini, 3 ke arah diri kamu. Jangan hanya menunjuk saya. Saya tidak pernah menjelekan Anda. Saya tidak pernah bicara duluan di sini. Sebelum Anda posting dengan ibu saya. Dan kamu sekarang bekerja sama dengan ibu saya, tidak apa-apa. Saya juga punya bukti yang lain. Tapi cukup. Saya di sini hanya mengklarifikasi, bukan mau mengumbar aib. Saya di sini kalau ada orang yang bilang katanya, saling mengumbar aib, tidak. Bukan dari pihak saya duluan. Saya perempuan di sini sendirian. Kalian rame-rame, kalian serang saya bertahan sama siapa? Nggak ada tameng saya, nggak ada. Saya sendirian.
untung ada Ricky. Kenapa saya bilang ada Ricky? Karena dia di korban juga. Saya jadi yang temen ini, kita berdua nih korban di sini gitu kan. Jadi kita fight bareng-bareng gitu. Bukan yang seperti dibilang itu. Dan juga kalau masa perselingkuhan apa segala macam, mama juga nggak ngelakuin itu. Cuma jujur sebagai ibu saya malu. Tapi yang pasti saya nggak menjual air mata di sini karena setiap saya menangis itu setiap saya bicara tentang anak saya. Untuk bicara yang lain enggak. Nah, tidak ada perselingkuhan, tidak ada video call asusila. Sudah seperti tadi juga udah dikasih tahu, ada saksinya juga Joko tadi di sini yang sudah bilang juga, semua itu nggak ada. Semua itu hanya omongan antara teman yang mencoba melindungi temannya lagi gitu. Tapi beliau tidak tahu menahu bahwa ini akan ada rentetannya seperti bola salju yang akan makin besar kan dia tidak mengenal siapa saya. Nah, saya minta tolong banget di sini. Saya datang bukan untuk ribut, bukan untuk apa, tapi saya hanya klarifikasi. Untuk masalah nanti ke depannya mau dibawa ranah hukum, saya pribadi, saya sudah memaafkan kalian. Tolong, sudah saya memaafkan, bukan berarti saya melupakan. Saya bukan mengancam, tapi cukup. Udah selesai. Apalagi sih udah tua, jangan cuma cari sensasi deh gitu. Kan ini udah tahu jelas-jelas. Saya kemanapun saya selalu sama sopir saya silakan wawancara sopir saya. Dia disuruh bersumpah pun dia berani. Saya turun di mana, saya sama siapa, ketemu sama sopir saya tahu karena saya selalu ajak dia makan bareng di meja yang bareng sama saya. Itulah saya. Saya bisa begitu dekatnya menganggap Omen udah seperti adik saya sendiri, bukan sopir saya. Dia adik saya. Udah nggak ada apa-apa di sini. Tiba-tiba keluarlah ini, keluarlah itu. Hanya seseorang yang mungkin kecewa dengan mungkin kecewa dengan Ricky, mungkin kecewa dengan saya yang akhirnya seperti ini, yang sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik. Saya bilang ini semua bukti di sini. Bukti ini nggak bisa kita manipulatif, nggak bisa kita bohongin. Seperti yang beliau bilang, kita bisa bohong tapi nggak bisa membohongi. Yang mengganggu hubunganmu dengan Aska ataupun saya nggak bilang mengganggu hubungan saya dengan Aska, tapi di sini saya tuh merasa jujur sebagai ibu. Kan anak kalau melihat kesannya kayak ibu udah selingkuh, bikin video call asusila, bikin malu kan. Sekali lagi Aska, mama nggak pernah melakukan itu, jadi kamu tidak perlu malu karena mama tidak pernah melakukan itu. berarti sampai sekarang tuh belum sempat menghubungi. Saya sama bilang sama Ricky, aku kangen sama Aska, tapi aku takut karena ada rasa bersalah walaupun sebenarnya saya nggak salah. Maaf ya, bukan saya jual air mata, tapi setiap kalian boleh lihat, setiap saya ngomongin anak pasti saya Komunikasi dengan mungkin jembatan Mas Dedi mungkin. Saya nggak mau minta itu ke mantan suami saya dulu ya, karena saya nggak mau melibatkan dia, karena ini juga bukan urusannya dia juga gitu kan. Tapi kalaupun suatu saat misalkan saya butuh, masa dalam arti saya minta klarifikasi di tempatnya dia atau apa, kalau misalkan dibutuhkan saya akan ngomong. Tapi untuk saat ini ke teman-teman media dulu aja lah gitu, karena biar dilihat juga banyak orang bahwa di sini benar-benar saya tidak ada hal seperti itu, nggak ada sama sekali. Dan seperti tadi dilihat juga kan memang nggak ada. Misal nggak nih Kak, setelah kejadian kayak gini, sebenarnya kan sebelumnya Aska tidak memberikan izin nih Kakak dengan untuk masalah menyesal sama anak saya, ke anak saya pun saya nyesel nggak dengan anak saya, tapi bukan berarti menyesal dengan perjalanan hidup saya gitu. Tapi yang pasti saya udah minta maaf ke anak saya. Ada kok postingan saya ngomong saya minta maaf. Nanti jadiin pelajaran juga ya. Sangat menjadi pelajaran juga, dan juga untuk Ricky juga kan kasihan ya, dikatain lah, cuma dibilang katanya saya itu harus diajarin seks, saya kayak harusnya untuk generasi begini-gini. Dari pihak sana bilang ke sana itu harus memberikan pelajaran untuk generasi begini. Apa sih gitu loh maksudnya? Yang dekat perempuan muda dekat sama laki-laki yang usia lebih tua juga itu banyak. Cuma bedanya kan cuma beda gender aja gitu loh. Kalaupun misalkan saya pacaran sama Ricky, so what? Nggak merugikan pihak sana. Itu pun saya sudah cerai sama sana. Iya nggak? Gitu. Ada juga kan berita, dia juga pernah kok deket sama yang lebih tua. Saya juga lebih tua dari dia. Bedanya di mana? Saya lebih tua loh dari dia. Ricky juga lebih muda dari saya. Kalaupun memang kenapa gitu? Sama yang sebelumnya saya lebih tua. Dia kan lebih muda dari saya. Bedanya di mana gitu? Kalaupun misalkan Ricky umurnya sekian gini. Terus kenapa kita
lawan jenis yang tertarik satu sama lain, kalau misal benar ya gitu, kita lawan jenis yang saling tertarik, ya udah kemudian